Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku semua, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat sunnah. Lebih dekat dengan Allah melalui sholat sunnah. Akan tetapi kita hanya akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat sunnah adalah sholat sebagai tambahan sholat fardu. Sholat sunnah juga bisa diartikan sebagai sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi anak-anakku semua apabila tidak mengerjakan sholat sunnah. Karena masing-masing sholat sunnah itu ada fadilahnya sendiri-sendiri, ada manfaatnya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, sholat sunnah di sini Bapak bagi menjadi 3. Seperti halnya di buku paket juga demikian. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, sholat sunnah yang dapat dilakukan secara berjamaah atau munfarid. Apakah sholat sunnah berjamaah itu? Seperti halnya yang sudah kita ketahui anak-anakku semua, bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Nah, sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Munfarid itu apa anak-anakku semua? Dikerjakan secara sendiri, ya, atau dalam kata lain tidak berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Jadi bisa berjamaah atau bisa dikerjakan pula sendiri. Nah, selanjutnya macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Sudah tahu semua anakku semua. Waktunya ketika terbit matahari sampai tergelincir. Tahu tergelincir ya? Ya, sebelum duhur gitu ya, gampangnya sebelum duhur gitu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah berjamaah Idul Adha, ya, dikerjakan tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya kurban, kita sering sebut gitu, hari raya kurban. Kemudian yang ketiga ada sholat istisqa. Ya, istisqa adalah sholat memohon hujan ketika mendapatkan kemarau panjang. Kemudian yang keempat ada sholat kusuf. Apa itu sholat kusuf? Sholat gerhana matahari. Waktunya kapan? Dilaksanakan ketika mulai gerhana sampai dengan selesai gerhana matahari. Kemudian yang kelima ada sholat khusuf, yaitu gerhana bulan. Tata caranya hampir sama dengan sholat gerhana matahari. Nah, ini macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Jadi ini dilakukan sendiri, tidak boleh berjamaah anak-anakku semua. Yang pertama ada sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Yaitu qobliyah itu sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah setelah sholat fardu.
Kemudian yang kedua ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan dalam rangka menghormati masjid. Kemudian yang ketiga ada sholat istikharah. Sholat dalam rangka memohon petunjuk apabila kita ingin memilih antara beberapa pilihan. Jadi memohon petunjuk. Kemudian yang keempat ada syukril wudu. Sholat yang dilakukan setelah kita berwudu. Kemudian yang kelima ada sholat hajat. Sholat yang dilakukan ketika kita mempunyai hajat-hajat tertentu atau kita mempunyai cita-cita tertentu, begitu anakku semua. Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah atau munfarid. Jadi bisa berjamaah atau bisa munfarid. Bisa berjamaah atau sendiri. Yang pertama ada sholat tarawih. Sudah kita ketahui semua bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Ini kebanyakan dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua ada sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat yang dilakukan dengan rokaat ganjil. Ada rokaat minimal 1, 2, 5 juga boleh, 7 boleh, 9 atau 11 rakaat. Silahkan anakku semua. Nah, waktunya kapan? Waktunya sesudah sholat isya sampai menjelang fajar. Ya, sampai menjelang fajar. Kemudian yang ketiga ada sholat duha. Ya, anak-anakku sudah sholat duha belum nih? Ya, jangan lupa sholat duha, fadilahnya besar. Ya, mendekatkan rizki. Ya, rizki itu bisa harta, bisa kesehatan, bisa kepandaian, bisa ketentraman dan lain sebagainya. Dan sholat duha ini mempunyai fadilah mendekatkan rizki. Nah, sholat duha itu dilakukan ketika waktu duha. Nah, waktu duha itu macam-macam ya. Terkadang 6:30 itu sudah masuk, tapi terkadang juga jam 7 kurang. Ya, kira-kira di sini Bapak tulis jam 7. Sampai sebelum duhur, ya, sebelum duhur, sebelum matahari tepat berada di atas kepala. Nah, berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Silakan anakku semua apabila sedang senggang waktu bisa lakukan 4 rakaat, 8 rakaat, syukur 12 rakaat. Itu luar biasa anakku semua. Nah, yang keempat ada sholat tahajud. Sholat tahajud, fadilahnya ini ditulis atau dikalamkan di Al-Quran surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud itu ternyata bisa meningkatkan derajat manusia, derajat di dunia atau di akhirat, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kelima ada sholat tasbih. Sholat yang di dalamnya membaca 300 tasbih. Kalau dikerjakan siang 4 rakaat 1 kali salam, dikerjakan malam 4 rakaat 2 kali salam. Itu sholat tasbih anakku semua. Nah, itulah anakku semua macam-macam sholat. Ada sholat yang dilakukan berjamaah, munfarid, dan sholat yang bisa dilakukan berjamaah atau munfarid. Nah, hikmahnya apa anak semua? Yang pertama, disediakan jalan keluar atas segala permasalahan hidup. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi nikmat luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kepandaian. Nah, ungkapan rasa syukur kita salah satunya kita ungkapkan melalui sholat sunnah. Kemudian yang keempat, dapat menghapus dosa, ya. Kemudian meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa anakku semua, bahwa ridho Allah itu berada di puncak segalanya. Berada di puncak segalanya. Kalau Allah sudah ridho,
itu apapun bisa terjadi, anakku semua ya. Kemudian yang kelima, hidup kita menjadi lebih tenang dan tentram. Nah, ini yang mengiringi kita dalam hidup, yang kita harapkan hidup kita menjadi tentram, tenang. Kalau kita hidup tenang, belajar juga tenang, insya Allah kita juga akan mudah menggapai cita-cita kita semua. Nah, begitu anak-anakku semua, pertemuan pada kesempatan kali ini kita hanya mengenal macam-macam sholat sunnah. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang caranya ya. Jadi cara sholat tasbih bagaimana, tahajud bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini ada kata-kata dari Pak MH. Ilmu tanpa tata krama bagaikan jasad tanpa ruh. Ilmu tanpa tata krama bagaikan jasad tanpa ruh. Pak MH. Ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam untuk keluarga. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.